Ustadz, apa itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat? Apa hubungan empat ilmu ini Pak Ustadz? Yang cantik menggambarkannya namanya Bahauddin An-Naqsyabandi. Naqsyaban artinya melukis, karena dia indah melukiskannya. Ada mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Ini mutiara di dalam kerang, di dalam laut. Maka mutiaranya itu makrifah, sampannya itu syariat, lautnya itu tarikat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu makrifat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mutiara saja, nggak bisa, karena nggak pakai sampan. Sampannya itu syariat, lautnya itu tarikat, menyelamnya itu hakikat, mutiaranya itu makrifat. Itulah gambarannya. Nggak paham saya Pak Ustadz, nggak usah nanya ini kalau nggak paham. Orang nanya ini tandanya dia udah ngaji. Ini ngaji hakikat nih, ngaji tasawuf. Maka saya jawabnya juga pakai bahasa tasawuf. Ustadz belajar tasawuf di mana? Di Azhar diajarkan tasawuf setahun, satu mata kuliah. Saya lulus mata kuliah itu. Bagaimana tata cara pernikahan ala Rasulullah? A'linu hazan nikah. Pertama, a'linu hazan nikah. Nikahnya umumkan, jangan diam-diam. Maka tak boleh nikah sir. Nikahnya mesti jahar. Jangan nikah siri, sir diam. Dia mesti jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Nampakkan. Waj'aluhu fil masajid. Buat di masjid. Itulah kemarin kita akad nikah kawan kita di masjid. Buat di masjid. Tapi jangan bapak yang udah nikah gara-gara ini, oh kemarin saya nggak di masjid Pak Ustadz. Maksudnya tak apa-apa, anak-anaknya nanti di masjid. Cuman kalau buat akadnya di masjid, hormati masjid. Ini akad di masjid, pakai datang tamu tak pakai jilbab, bajunya transparan, itu menghina masjid. Saya kalau udah nengok begitu di masjid, ini tak betul nih. Pengurus berhak untuk mengusir, tapi pengurus tak pula bisa ngusir, bayar 5 juta. Ini akhirnya dikorbankan rumah Allah SWT. Wadribu alaihi bidufuf. Duf, pukulkan. Kelempang, kelempung, kelempang, kelempung, kelempang, kelempung. Pukul gendang boleh. Keyboard tunggal Pak Ustadz, janjikan lagunya. Lagunya lagu-lagu religi. Salatullah salamullah, oke. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, oke. Selamat menempuh hidup baru, oke. Bila Israel, jangan. Masa orang nikah lagunya Bila Israel? Saya datang acara walimah adik kawan saya. Begitu kami duduk, keluar lagu dangdut. Saya tanya, ini enggak dipesan nih kemarin? Kok lagunya lagu begini? Udah dipesan, Mat. Katanya janji nih, rupanya cuma lagu pertamanya aja. Ini mesti akad di awal itu, mesti MOU-nya jelas. Lalu kemudian la nikaha illa biwaliin. Umumkan, jangan diam-diam. Buat di masjid, ada gendang hiburan, karena itu perayaan besar. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali ada persetujuan wali. Ini banyak sekarang anak melawan orang tua. Pak, saya nikah sama si Anu ya. Enggak boleh. Bulan depan datang dia, Pak, ini suami saya. Loh, kok kau bisa nikah? Wali sudah kubeli. Ada pula beli wali. Tak berapa kali orang nanya saya tentang beli wali. Mana wali bisa dibeli? Wali murid aja tak bisa dibeli, apalagi wali nikah. Maka ikutilah sunnah-sunnah ini. Itu bagaimana tata cara menikah. Nikah ala Rasulullah itu simple saja. Adapun maharnya, perempuan yang paling ringan, rendah, murah maharnya, itulah yang paling barokah. Perempuan yang paling ringan, rendah, murah maharnya, itulah yang paling barokah. Nikahlah dengan mahar yang jangan memberatkan. Orang mempersulit pernikahan. Kalau nikah mahal, maka zina murah.
itu hukum. Kalau nikah dibuat mahal, zina murah, itu sudah hukum tak terbantahkan. Ini sekarang nikah mahal, calon menantu datang mau minang, Pak saya pinang anak bapak, ya wani piro, akhirnya zina murah. Asal mahar mahal, tapi jangan gara-gara itu lalu si laki-laki minta gratis. Ya tentu dia laki-laki ada modal, dikasihnya lah ini untuk mahar. Ustaz dulu maharnya apa? Sebentuk cincin emas yang bernilai. Jangan kasih seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat nanti habis nikah 5 tahun tinggal tai lalatnya. Maka sebentuk cincin emas. Emas itu harga yang stabil, bagus, itu yang bisa. Nanti mana tahu datang masa susah bisa dijual. Nikah seperangkat alat sholat, siapa yang mau beli mukena bekas? Nih ada pertimbangan ke depan. Mohon berikan kami motivasi agar cepat lulus kuliah. Gimana caranya biar cepat lulus kuliah Pak Ustaz? Beda kalau larinya dikejar anjing sama lari normal. Ustaz dulu kuliah berapa lama? S1 saya 3 tahun 10 bulan. Saya sampai di Mesir 5 September. Bulan Juli saya sudah selesai. Saya pulang kampung, kata tetangga saya, kau udah kuliah? Udah Pak. Wah, dulu orang kampung kami kalau ke Mesir 10 tahun baru pulang. Kau baru 3 tahun kau udah pulang. Dalam hati saya, orang goblok, sombong sekali Pak Ustaz. Saya larinya dikejar anjing. Kalau tidak lulus 2 mata kuliah, ngulang 3 mata kuliah, beasiswa potong 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, beasiswa potong 50%. Kalau tidak lulus 3 tahun, DO. Kalau DO diusir dari asrama, minta uang sama orang tua, malu. Saya tak pernah minta duit sama orang tua. S1 tak pernah minta duit, S2 tak pernah minta duit. Jadi kalau nanya, beri kami motivasi supaya cepat lulus kuliah, mulai besok jangan minta duit. Insya Allah cepat. Kalau tak cepat selesai, cepat mati. Itu yang buat lama itu kan, duit lancar, mau IP berapa pun orang tua baik. Kami dipaksa. Al-Azhar kalau tertangkap nyontek di lokal, cabut visa, deportasi setahun, tak boleh masuk Mesir. Maka saya berani sekarang ngomong ke mahasiswa saya 4 tahun kuliah nggak pernah nyontek, demi Allah. Wih, berani Ustaz. Ya memang Ustaz takut sama Allah, takut sama petugas, karena tegasnya bukan main. Oleh sebab itu maka sistem juga mesti diperbaiki. Kenapa Al-Azhar itu bisa kejam sekali? Karena yang ngasih duit dia. Kalau kamu mau belajar sini, kami kasih asrama, kami kasih uang jajan, kami kasih tiket pulang. Nggak mau belajar, out. Begitu sampai ke Maroko, gitu lagi. 24 bulan tidak selesai S2, usir dari asrama, potong beasiswa, pulang. Saya selesaikan S2 saya setahun 10 bulan. Skripsi tesis saya S2 300 halaman, pakai bahasa Arab, diuji orang Arab, pakai bahasa Arab, belajarnya bahasa Arab, walaupun hidung saya masih pesek sampai sekarang. Belajar serius. Maka saya kalau udah jumpa mahasiswa, kamu semester berapa? Cengengesan. Semester berapa? 14 Pak. Oh, pergi balik kampung, menghabiskan orang tua aja kamu, menyusahkan aja. Itulah, mudah-mudahan bangkit motivasinya. Kalau tak bangkit juga, berarti memang tak bangkit-bangkit lagi.